Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priyadi. Saya berasal dari kelas Teknik Multimedia kelas 3A. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bootstrap, yaitu membuat sebuah video yang menjelaskan tentang materi persiapan dalam melakukan desain web menggunakan framework bootstrap. Yang pertama, apa itu framework bootstrap? Yang kedua, sejarah dari bootstrap itu sendiri. Yang ketiga, keuntungan, kelebihan ataupun kerugian dan kekurangan menggunakan bootstrap. Lalu yang keempat, cara mendapatkan ataupun mendownload bootstrap. Yang kelima, struktur direktori bootstrap. Yang keenam, cara menggunakan bootstrap. Lalu yang ketujuh, contoh sederhana implementasi bootstrap. Baik, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu apa itu framework bootstrap. Baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, pengertian bootstrap. Bootstrap merupakan sebuah library framework CSS yang telah dibuat khusus untuk mengembangkan front end sebuah website. Bootstrap juga dikenal sebagai salah satu framework CSS, HTML, JavaScript yang begitu populer di kalangan website developer ataupun pengembangan website. Lanjut, sejarah Bootstrap. Bootstrap awalnya bernama Twitter Blueprint, dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton di Twitter sebagai kerangka kerja untuk mendorong konsistensi di perangkat internal yang sesuai. Sebelum Bootstrap sebagai pustaka sudah banyak digunakan untuk pengembangan antarmuka yang menyebabkan ketidakkonsistenan dan beban pemeliharaan yang berat. Setelah beberapa bulan pengembangan oleh sebuah kelompok kecil, banyak pengembangan di Twitter mulai memberikan kontribusi untuk proyek ini sebagai bagian dari Hack Week, sebuah pekan alat hackathon untuk tim pengembangan Twitter. Nama ini diganti dengan Twitter Blueprint menjadi Bootstrap dan dirilis sebagai proyek sumber terbuka pada 19 Agustus 2011. Hal ini terus dipertahankan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton dan sekelompok kecil pengembang inti serta sejumlah besar komunitas dari para kontributor. Lalu yang ketiga, apa saja keuntungan dan kelebihan dari menggunakan booster? Kelebihan booster yang pertama, dapat digunakan untuk membantu mempercepat saat membuat front end di situs web. Bootstrap memiliki tampilan modern hingga dapat membuat situs web Anda memiliki penampilan yang menarik. Yang ketiga, Bootstrap akan membuat situs web Anda terlihat lebih responsif. Jadi, ketika Anda menggunakan ponsel cerdas ataupun komputer untuk membuat situs web Anda, itu akan menyesuaikan dengan ukuran layar. Yang keempat, Bootstrap juga akan membuat situs web Anda lebih ringan saat dibuka. Jadi mereka yang ingin mengakses situs web Anda tidak perlu menunggu lama. Ini karena sebelumnya proses Bootstrap dilakukan dengan rapi dan sistematis. Dengan Bootstrap, Anda bisa mendapatkan semua jenis warna, operasi, penggunaan, dan juga berbagai variabel yang Anda butuhkan. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi karena hasilnya tentu tidak akan berbeda ketika Anda membuka di perangkat yang berbeda. Selanjutnya, Bootstrap dikenal lebih lengkap. Ini karena termasuk CSS, HTML, dan JavaScript. Lanjut, open source artinya Anda tidak perlu menggunakan lisensi dan bahkan Anda dapat mengembangkan situs web Anda sesuai kebutuhan Anda. Selanjutnya, kerangka kerja yang dimiliki oleh Bootstrap menggunakan Less. Less adalah teknologi dari
CSS yang dikenal dengan kesederhanaannya, kurang menawarkan banyak fleksibilitas dan kekuatan. Lanjut, kekurangan dari Bootstrap. Satu, karena menggunakan CSS 3, Bootstrap minimal. Kedua, karena terlalu fokus pada pengkodean sehingga membuat kita kurang kreatif mendesain situs web sesuai dengan yang benar-benar diinginkan. Yang ketiga, Bootstrap tampaknya tidak dapat menampilkan situs web yang sama di semua browser, maka hanya browser tertentu yang menggunakan situs web Bootstrap sesuai ukurannya dengan layar dari perangkat yang dipakai. Oke, itulah tadi ketiga pertanyaan yang sudah dijawab. Lalu kita lanjut yang keempat, cara mendapatkan ataupun mendownload Bootstrap. Yang pertama, kita buka Google Chrome. Kemudian kita klik download Bootstrap. Kita klik yang di atas, lalu kita download. Oke, sudah terdownload, maka filenya akan kita buka. Kita buka download. Oke, Bootstrapnya sudah ada. Kita ekstrak file. Oke, ekstrak. Inilah dia CSS dan juga JavaScript. Lalu yang kelima, struktur dari direktori Bootstrap. Struktur direktori ini biasanya ditunjukkan sebagai manajemen file-file agar terkelompok dengan baik sesuai fungsi dan kegunaannya. Dalam struktur direktori yang sini saya bangun terdiri dari admin, adset, clodes, template, upload, config.php, index.php, dan load.php. Lalu cara menggunakan Bootstrap. Mudah sekali. Tinggal kita ketik di Google Bootstrap, maka akan timbul seperti ini. Lalu kita get start, maka akan timbul di sini quick start, CSS, JS,
set template, dan juga important globals, dan banyak lagi yang bisa kita gunakan di sini. Di sini juga ada tampilan layout, content, component, unities, extends, migration, dan about. Banyak sekali yang dapat kita gunakan. Lalu selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang ketujuh, yaitu contoh sederhana implementasi dari Bootstrap. Iya, ini kita blok, kemudian salin, kita masuk ke Sublime. Lalu Ctrl V, maka akan timbul codingan yang kita copy tadi. Kemudian kita simpan, Ctrl S, lalu kita simpan di tempat Bootstrap tadi. Nah, ini. Lalu kita beri nama Bootstrap .html ya. Kemudian kita save. Oke, kita akan jalankan. Di download, kemudian Bootstrap, ini dia, kita jalankan. Oke, sudah berhasil. Inilah implementasi sederhana daripada Bootstrap. Oke, sekian penjabaran ataupun penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di materi Bootstrap selanjutnya.